Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hanafi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Anissa Amalia Fidakusuma dengan NIM 2181133409. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yakni pelatihan SDM yang mana terdiri dari beberapa topik yang yakni yang pertama ada orientasi karyawan baru. Yang kedua, pelatihan 5 langkah ADI. Yang ketiga, program pelatihan. Yang keempat, teknik pelatihan seumur hidup. Yang kelima, pelatihan tim, rotasi pekerjaan. Dan yang terakhir ada off-the-job training. Baik, melangkah ke materi yang pertama, yakni orientasi karyawan baru. Sesuai dengan namanya, orientasi tentunya dilakukan di masa awal karyawan baru itu mulai bekerja di sebuah perusahaan. Jadi, orientasi karyawan ini dapat diambil pengertian yakni kegiatan yang dibuat perusahaan untuk memperkenalkan karyawan baru dengan tempat kerja, peran, kehidupan sosial, budaya perusahaan, dan lingkungan kerja karyawan baru. Nah, pada hakikatnya orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan seluk-beluk lingkungan di mana karyawan baru akan bekerja kelak. Nah, setelah pengertian tentu ada cara bagaimana orientasi itu dilakukan. Berikut disampaikan ada 3 cara orientasi. Yang pertama itu dengan menciptakan suasana yang nyaman. Dengan menciptakan suasana yang nyaman diharapkan akan memberikan first impression atau kesan pertama yang baik kepada karyawan baru agar nantinya dapat melaksanakan pekerjaan dengan nyaman dan juga penuh tanggung jawab. Yang kedua, tidak memberikan beban kerja terlalu berat di awal. Apabila memberikan beban kerja yang berat di awal, tentunya akan mengurangi motivasi karyawan untuk bekerja. Jadi, beban yang diberikan itu akan sesuai dengan deskripsi dari pekerjaan yang sudah disepakati. Yang terakhir yakni dengan perbincangan yang melibatkan karyawan. Nah, perbincangan yang melibatkan karyawan ini justru menjadi ajang bagi karyawan baru untuk menunjukkan bagaimana tentang kelebihan ataupun potensi yang dimiliki oleh karyawan baru tersebut. Materi yang kedua yakni tentang pelatihan ADI. Nah, ADI ini bukan serta-merta sebuah kata, namun ADI merupakan sebuah akronim yang terdiri dari 5 komponen yang nanti akan dibahas satu persatu. Nah, sebelumnya pelatihan ADI ini merupakan model desain training yang berfungsi sebagai panduan untuk membangun sarana dan prasarana program training yang efektif, dinamis, dan mendukung penyelenggaraan training itu sendiri. Nah, ADI ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu adalah analisis, yang kedua desain, yang keempat development, yang keempat maksud saya implementation dan yang terakhir adalah evaluation. Nah, analisis sendiri ini sudah seperti namanya yakni menganalisis. Dari analisis ini timbul sebuah kosakata baru yakni TNA atau Training Need Analysis. Nah, TNA ini bertujuan untuk mengumpulkan data beserta informasi tentang kendala kinerja yang akan dihadapi oleh karyawan baru. Nah, prosedur dalam TNI ini adalah yang pertama melakukan klasifikasi terhadap masalah kinerja, yang kedua mencermati kesenjangan kinerja atau gap, yang ketiga membuat rencana pengumpulan data, yang keempat menetapkan metode untuk mengumpulkan data, yang kelima menentukan responden, yang keenam menyusun instrumen dan melakukan pengumpulan data, yang ketujuh melakukan analisis data, dan yang terakhir adalah membuat laporan TNA. Nah, yang kedua adanya desain atau merancang. Nah, tahap desain ini dilakukan dengan mengidentifikasikan sub-sub keterampilan yang harus dimiliki peserta untuk menguasai seluruh kompetensi program pelatihan. Yang ketiga ada development atau mengembangkan. Ini merupakan sebuah training material atau bahan pelatihan yang dikembangkan berdasarkan teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang nantinya dapat berguna sebagai media informasi dan materi program pelatihan. Yang keempat ada implementation, yakni mengimplementasikan, yakni program yang dilaksanakan sesuai dengan desain yang telah dikembangkan sebelumnya. Nah,
dalam penerapan urutan kegiatan oleh instruktur pada strategi pembelajaran yang biasanya dilakukan pada proses implementasi, yakni yang pertama itu kegiatan pra-pembelajaran, kedua penyajian isi atau materi pelatihan, yang ketiga partisipasi training, yang keempat penilaian hasil belajar, dan yang kelima adalah aktivitas tindak lanjut. Yang terakhir dari komponen ADI ini adalah evaluation atau mengevaluasi. Nah, evaluasi ini dapat didefinisikan sebagai proses yang dilaksanakan guna menentukan nilai, harga, dan manfaat dari sebuah kegiatan atau sebuah objek. Nah, evaluasi ini terdiri dari dua. Yang pertama ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini dipraktikkan dengan tujuan memperbaiki kualitas proses atau produk dengan cara mengumpulkan data beserta informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui kelebihan dan keterbatasan program yang telah dijalani. Dan yang kedua ini yakni evaluasi sumatif merupakan program pelatihan yang telah dilakukan guna menilai efektivitasnya dengan tujuan mendapatkan data dan informasi mengenai nilai serta kegunaan dari program yang telah dilakukan. Selanjutnya, materi yang ketiga yakni program pelatihan, di mana diartikan sebagai proses sistematis pengubahan tingkah laku karyawan dalam sesuatu arah untuk tingkatkan pengetahuan serta keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Nah, dalam program pelatihan akan dibahas ada beberapa jenis pelatihan yang bisa dilakukan dalam masa eh, pelatihan. Yang pertama itu ada pelatihan di tempat kerja, yang kedua ada pelatihan di tempat magang, yang ketiga ada pelatihan pembelajaran informal, yang keempat instruksi kerja, dan yang kelima pemodelan perilaku. Nah, yang pertama ada pelatihan di tempat kerja. Ini merupakan sebuah program pelatihan yang dilakukan di tempat kerja itu sendiri. Dalam menentukan atau dalam melaksanakan pelatihan di tempat kerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni tahapan pertama itu ada penentuan kebutuhan pelatihan. Tujuannya untuk mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin data yang relevan guna mengetahui serta memastikan apakah butuh tidaknya pelatihan dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah desain program pelatihan. Ini adalah pemecahan terbaik hingga para manajer ataupun supervisor wajib memutuskan program yang pas dan wajib dijalankan. Dan yang terakhir ada evaluasi program pelatihan. Ini merupakan proses pengujian apakah pelatihan tersebut efisien dalam menggapai sasaran yang sudah ditetapkan atau tidak. Dan yang kedua ada pelatihan di tempat magang. Nah, pelatihan di tempat magang ini seperti pada umumnya magang yakni belajar sambil bekerja. Ini merupakan pembelajaran di luar instansi di mana bertujuan untuk meningkatkan skill. Nah, yang ketiga ada pelatihan pembelajaran informal, merupakan kegiatan memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan pekerjaan. Nah, yang keempat ada instruksi kerja, yakni melalui sebuah perintah kerja yang mendefinisikan jalannya suatu pekerjaan dengan rinci, jelas, dan terstruktur. Yang terakhir ada pemodelan perilaku. Pemodelan perilaku ini merupakan proses pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan seseorang untuk belajar dengan meniru atau menduplikasi perilaku seseorang untuk menunjukkan kepada biasanya atasan tentang bagaimana menghadapi situasi yang berbeda. Materi selanjutnya yakni mengenai teknik pelatihan seumur hidup. Yang pertama A, pelatihan seumur hidup atau lifelong learning merupakan pembelajaran berkelanjutan, yang mana pembelajaran ini dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, lifelong learning ini dapat diartikan sebagai pemberian pengalaman belajar berkelanjutan bagi pegawai selama masa jabatan mereka dalam sebuah perusahaan dengan tujuan mempelajari keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah pekerjaan mereka dan memperluas wawasan yang sebelumnya telah didapat oleh mereka. Yang kedua ini ada keaksaraan, di mana sebuah pelatihan ini
berfungsi untuk membuat pegawai menguasai keterampilan dasar menulis, membaca, berhitung, berpikir, mengamati, dan berbicara. Serta hal tersebut bertujuan untuk memudahkan si karyawan dalam melaksanakan sebuah pekerjaannya. Baik, materi selanjutnya yakni tentang pelatihan tim. Sesuai namanya, tim bahwa ini merupakan pelatihan berkelompok di mana melibatkan lebih dari 2 orang karyawan untuk dilatih. Nah, tujuan dari adanya pelatihan tim ini yang pertama itu adalah memperkuat adanya integritas dari masing-masing karyawan. Nah, yang kedua, meningkatkan kerjasama, koordinasi, komunikasi, dan resolusi masalah, keyakinan, serta emosional dari masing-masing karyawan. Yang ketiga, menghindari konflik dan fokus pada kinerja. Serta yang keempat, saling dapat menghormati, manajemen bersama, pengambilan keputusan, timbal balik, kepentingan yang saling melengkapi, dan dominasi satu sama lain. Nah, dari tujuan pelatihan tim ini tentunya diharapkan dapat menghasilkan sebuah impact yang baik kepada si karyawan, entah dalam dirinya maupun dalam timnya. Jadi pelatihan tim ini bertujuan untuk secara umum sebagai tindakan yang berfungsi sebagai penguat rasa ataupun menciptakan rasa kekeluargaan antar karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya mengenai rotasi pekerjaan. Nah, rotasi pekerjaan ini seperti namanya yakni rotasi ini sudah eh, umum didengar yakni adanya pergantian atau pergeseran. Nah, didefinisikan sebagai pergantian periode karyawan dari satu tugas ke tugas lain guna mencegah timbulnya kebosanan dan dapat mengurangi labor turnover atau absennya pekerjaan karyawan. Nah, indikator dari adanya rotasi pekerjaan ini yang pertama adalah tingkat kejenuhan kerja, yang kedua tambahan pengetahuan, yang ketiga keterampilan dan kompetensi, yang keempat persiapan manajemen, yang kelima pilihan posisi kerja yang tepat, yang terakhir adalah pengembangan hubungan sosial. Dari rotasi pekerjaan ini timbul adanya tujuan dari rotasi pekerjaan yang pertama itu mengurangi monoton pekerjaan, yang kedua perencanaan sukses, yang ketiga menciptakan kesesuaian pekerjaan dengan karyawan yang tepat, yang keempat mengekspos pekerja ke semua vertikal perusahaan, yang kelima menguji keterampilan dan kompetensi karyawan, dan yang terakhir mengembangkan rangkaian pengalaman kerja yang lebih luas. Nah, materi yang terakhir yakni tentang off the job training atau OJT. Ini merupakan sebuah penggelaran pelatihan di non lokasi kerja atau di luar lingkup kerja. Nah, ini berbanding terbalik dengan adanya on the job training yang mana eh, berlokasi di lokasi yang sama di perusahaan tersebut. Nah, ciri-ciri dari off the job training ini ada 4. Yang pertama ada dilakukan di luar lingkup kerja, yang kedua dilakukan oleh pekerja tetap perusahaan, yang ketiga dilakukan guna meningkatkan skill, menambah keterampilan dan kemahiran dalam kerja, serta yang keempat memerlukan anggaran yang lebih. Karena apa? Karena dilakukan di non lokasi, jadi perlu adanya anggaran tentang penyewaan tempat misalnya ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelatihan. Nah, selanjutnya dibahas tentang bentuk-bentuk OJT atau bentuk-bentuk dari off the job training. Yang pertama itu ada metode simulasi yang terdiri dari beberapa yakni studi kasus, role playing, business game, festival training, dan yang terakhir laboratory training. Nah, studi kasus dari metode simulasi ini dapat dijelaskan. Yang pertama, studi kasus adalah sebuah metode yakni pemberian sebuah kasus, lalu karyawan diminta untuk menganalisis, kemudian mencari solusi atau jalan keluarnya. Nah, yang kedua ada role playing, di mana para peserta dari pelatihan ini akan diberikan sebuah clue tentang job desk perusahaan. Nah, dari karyawan diminta untuk memerankan dari job desk yang telah diberikan. Yang ketiga adalah business games atau gambaran kegiatan berupa pelaksanaan bisnis kecil-kecilan, seperti ada yang menjadi CEO, ada yang menjadi sekretari, dan lain-lain. Yang keempat ada festival training, merupakan cara pelatihan simulasi dengan menggunakan beberapa tempat guna melaksanakan training yang menyerupai lingkungan pekerjaan yang akan dihadapi kelak.
Serta yang terakhir ada laboratory training, merupakan kegiatan kelompok yang digunakan untuk melatih keterampilan dari masing-masing peserta. Kegiatannya ini bertujuan untuk menambah sensitivitas individu dengan yang lain dan juga dengan lingkungannya. Nah, yang kedua ini ada metode presentasi. Yang pertama ada kuliah, kedua presentasi video, yang keempat metode konferensi, dan maksud saya ketiga, yang keempat ada self study. Nah, kuliah ini seperti namanya kuliah berarti ada narasumber dan juga ada audiens. Sama seperti halnya kuliah pada umumnya, yakni narasumber memberikan informasi serta audiens berkewajiban untuk menangkap dan mendengarkan informasi yang diberikan. Nah, yang kedua ada presentasi video. Presentasi video ini adalah penampilan video, dokumenter, ataupun video jenis lain yang isinya adalah informasi yang berkaitan dengan program pelatihan. Yang ketiga ada metode konferensi ini, hampir sama dengan kuliah dan bisa menjadi substitusi dari metode kuliah atau pengganti dari metode kuliah. Yang terakhir yakni adalah self study, yakni belajar sendiri atau uh, trainer memberikan sebuah kajian ataupun modul yang nantinya bisa dipelajari sendiri oleh si para peserta training. Yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi training. Yang pertama itu ada efektivitas biaya, materi program yang dikehendaki, kelayakan fasilitas, preferensi dan kemampuan peserta, preferensi dan kemampuan trainer, serta prinsip belajar. Nah, dari keenam tersebut tentunya saling mempengaruhi akan keberhasilan tentang pelaksanaan proses training. Keenam dari faktor-faktor tersebut saling bergantung. Jika salah satunya terjadi ketimpangan, maka akan mempengaruhi, bisa menyebabkan kegagalan adanya training. Mungkin itu modul pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.